Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di channel Umar Zaki, tempat kita untuk berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas soal persiapan P3K dari soal-soal tryout yang kedua. Kita akan mencoba sedikit berbincang tentang logika matematika. Mari kita menyimak pembahasan berikut. Soal yang pertama, disajukan beberapa argumen yang akan dipilih yang manakah di antara kelima argumen ini yang cara pengambilan kesimpulannya tidak sah secara logika matematika. Mari kita cek satu persatu untuk bagian A. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa ketika ada premis, maka dia adalah suatu pernyataan, entahkah dia tunggal atau majemuk, dia diasumsikan sudah benar. Jadi misalnya bagian A, bagian A, ini kan kita sebut namanya premis 1, ini premis 2, ini kesimpulan. Nah, premis 1 dan premis 2 itu harus diasumsikan benar. Nah, ketika P1 dan P2 benar, apakah kesimpulannya juga benar atau tidak? Ya. Nah, sekarang kita cek. Ini kita anggap sebagai pernyataan P. Ini kita anggap sebagai pernyataan Q. Di sini ada atau. Ingat, premis ini harus bernilai benar. Berarti P dan Q ini dia akan benar kalau dihubungkan dengan tanda atau jika P benar atau Q benar atau dua-duanya benar. Nah, ternyata kita lihat premis kedua, ingkaran Q. Kenapa? Karena Dina tidak pergi ke pasar. Nah, jika premis itu dianggap sesuatu yang benar, berarti ingkaran Q ini kita asumsikan nilainya benar. Karena ingkaran Q benar, berarti Q-nya sendiri itu nilainya salah. Nah, karena Q nilainya salah, dihubungkan dengan tanda atau, sementara satu premis ini harus bernilai benar, maka pasti P-nya harus bernilai benar. Nah, berarti kesimpulannya harus P benar. Apa itu P? Dina pergi ke sekolah. Apakah kesimpulannya Dina pergi ke sekolah? Ya, ternyata betul. Dina pergi ke sekolah. Berarti option A ini termasuk pengambilan kesimpulan yang sah. Berarti bukan A jawabannya. Oke, kita cek bagian B. Jika sepedaku rusak, maka saya diantar ke sekolah oleh ibu. Ini ada implikasi. Berarti di kepala kita yang muncul ada 3 jenis. Entahkah itu modus ponens, modus tollens, atau silogisme. Nah, kita lihat dulu. Ini kita misalkan P, jika sepedaku rusak. Sepedaku rusak kita anggap sebagai pernyataan P. Pernyataan Q-nya, saya diantar ke sekolah oleh ibu. Ini kita anggap sebagai pernyataan Q. Kemudian di sini, ternyata sepedaku rusak. Berarti ini kalau kita tulis premis satunya menjadi jika P maka Q. Premis 2-nya menjadi apa? Sepedaku rusak. Nah, berarti ini P. Menurut modus ponens, kesimpulannya ini harus Q. Apa itu Q? Saya diantar ke sekolah oleh ibu. Coba kita lihat kesimpulannya, saya diantar ke sekolah oleh ibu. Oh, benar. Ini menggunakan modus ponens. Berarti B ini juga kesimpulan yang sah. Oke? Nah, kita lanjut yang ketiga. Saya tidak pergi ke sekolah. Ini kita anggap sebagai pernyataan P. Saya membantu orang tua. Ini pernyataan Q. Berarti premis satunya berbentuk P maka Q. Premis kedua, kita lihat, saya membantu orang tua. Q. Apakah kesimpulannya? Nah, coba kita lihat. Ini tidak termasuk modus ponens, karena modus ponens premis keduanya harus antecedennya, bukan konsekuen ya. Nah, sementara yang muncul di sini adalah konsekuen. Kalau dia harus menjadi modus tollens, maka modus tollens itu modelnya gini. Premis 1, P maka Q. Premis kedua harus bukan Q.
lingkaran dari Q. Maka kesimpulannya harus bukan P. Nah, ini tidak sama. Ini kesimpulannya dia tulis adalah Q. Saya tidak pergi ke sekolah. Berarti ini bukan kesimpulan yang sah karena tidak masuk dalam modus tollens, modus ponens, dan silogisme. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Baik, kita cek saja di bagian D dan E, apakah memang betul di D dan E ini adalah pengambilan kesimpulan yang sah. Kita lihat, jika Edi sakit, berarti ini kita anggap P. Edi tidak bekerja, kita anggap ini Q. Maka premis satunya menjadi P, maka Q. Edi tidak bekerja, berarti premis keduanya di sini Q. Edi tidak peroleh gaji, ini R, ini Q. Maka Q, jika Q maka R. Ini kita coret. Kesimpulannya adalah harusnya adalah P maka R. Apa itu P? Edi sakit, R. Edi tidak memperoleh gaji. Jika Edi sakit, maka Edi tidak memperoleh gaji. Betul? Ini adalah silogisme. Berarti ini adalah termasuk ke pengambilan kesimpulan yang sah. Bagian E-nya, jika hari ini turun hujan, maka petani tidak panen tembakau. Kita lihat ini kita anggap sebagai P, ini Q. Berarti premis satunya adalah P, maka Q. Premis duanya apa? Hari ini turun hujan, P. Kesimpulannya apa? Harusnya menurut modus ponens, kesimpulannya adalah Q. Q itu apa? Petani tidak panen tembakau. Petani tidak panen tembakau. Betul bahwa bagian E ini juga adalah pengambilan kesimpulan yang sah. Selanjutnya, soal ini dicari apakah kesimpulan yang benar dari premis yang di atas. Oke, kita lihat premis 1, ini kita anggap P, ini kita anggap Q. Berarti karena ini implikasi, kita tulis premis satunya jika P, maka Q. Premis kedua, coba kita cek. Jika maka lagi, implikasi lagi. Nelayan tidak melaut. Ini nelayan tidak melaut. Oh, berarti ini juga Q. Ini Q, ini pernyataan lain, harga ikan akan naik. Berarti di sini kita anggap R. Nah, menurut silogisme, kesimpulannya harus jika P, maka R. Apa itu P? Jika musim badai, maka harga ikan akan naik. Mari kita lihat. Jika musim badai, maka harga ikan akan naik. Jadi jawabannya adalah bagian E. Kadang-kadang kesimpulan jika P maka R itu tidak tersedia di pilihan jawaban. Biasanya diubah menjadi bentuk lain. Dan ingat, ketika kita punya bentuk implikasi, jika P maka R, itu ekivalen dengan bukan P atau R. Ya, bukan P atau R. Jadi kalau ada yang tidak ada pilihan ini di pilihan, di option jawaban, coba kita cek, siapa tahu ada model seperti ini. Ya, kalau ini dituliskan dalam bentuk kalimat berarti musim tidak badai atau harga ikan akan naik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Soal ini tentang pernyataan lagi yang akan kita cari, yang mana di antara kelima pernyataan ini yang nilainya salah. Yang pertama, pengurangan bilangan rasional dengan bilangan rasional selalu menghasilkan bilangan rasional. Nah, ini keliru ya. Kita bisa menunjukkan suatu bilangan yang kalau dikurangkan dengan bilangan rasional, hasilnya pasti irasional. Contohnya akar 2. Akar 2 kurang 1, tentu hasilnya tetap akar 2 kurang 1, akar 2 itu bilangan irasional. Akar 2 kurang 1 itu bukan bilangan rasional. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Kita cek sedikit bagian B, C, D, dan E supaya jelas. Himpunan bilangan real tertutup terhadap pembagian. Artinya tertutup berarti jika saya punya bilangan real A dibagi dengan bilangan real B, di mana B-nya tidak 0, maka pasti saya anggap hasilnya C, maka C ini juga harusnya bilangan real. Itu disebut tertutup. Dan ini berlaku untuk bilangan real. A dibagi B, di mana A, B bilangan real, maka pasti hasilnya juga adalah bilangan real. Sepanjang
D-nya bukan 0, pembaginya bukan 0. Nah, kemudian yang berikutnya ini seperti bagian A, ini contoh bilangan irasional pi ditambah bilangan rasional, ya harusnya seperti ini. Hasilnya adalah bilangan irasional. Tidak seperti bagian A yang menganggap bahwa hasilnya boleh menjadi boleh menjadi bilangan rasional. Jadi ini juga benar ya. Jumlah dua bilangan rasional pasti menghasilkan bilangan rasional. Bilangan rasional itu kan bilangan yang dapat dibentuk menjadi bentuk A per B, A B-nya bulat dan B tidak nol. Jadi kalau kita punya A, B bilangan rasional, ditambah C per D juga bilangan rasional, ya tentu ini menjadi AD tambah BC dibagi BD, di mana ini juga pasti bilangan rasional karena AD dan BC itu kalau dikalikan kemudian dijumlah pasti hasilnya bilangan bulat juga. B kali D juga bilangan bulat. Karena kita sudah definisikan tadi A, B, C, dan D itu adalah bilangan-bilangan bulat semua. Jadi bagian D juga benar. Dan terakhir A dibagi B dinamakan sebagai bilangan cacat jika B membagi habis A. Ya karena dia membagi habis maka dia pasti adalah salah satu faktor dari A. Dengan demikian pasti dia adalah bilangan bulat. Dan sangat mungkin dia juga adalah bilangan cacah. Soal berikutnya. Yang diminta adalah kontraposisi dari suatu implikasi. Jadi kontraposisi itu kan gini. Pernyataan awalnya argumen awalnya adalah jika P maka Q. Maka kontraposisinya itu adalah bukan Q maka bukan P. Kontraposisi dari pernyataan jika P maka Q adalah bukan Q maka bukan P. Posisinya ditukar, kemudian masing-masing pernyataan itu diingkari. Mari kita lihat jawabannya. Kita misalkan ini sebagai pernyataan P, ini kita misalkan sebagai pernyataan Q. Nah, jika P sumber daya manusia baik, berarti ingkaran P-nya adalah sumber daya manusia yang tidak baik. Ya, sumber daya manusia tidak baik. Kemudian hasil karyanya baik, ingkarannya adalah hasil karyanya tidak baik. Jadi kita cari adalah jika hasil karyanya tidak baik, coba berarti ini bukan ini, bukan ini, bukan ini. Oke, bagian C atau D. Jika hasil karya tidak baik, maka sumber daya manusia juga tidak baik. Nah, ini dia bilang sumber dayanya baik, berarti ini juga keliru. Jadi jawabannya adalah bagian D. Soal berikutnya, negasi atau ingkaran. Jika hujan turun dengan lebat sepanjang hari, maka semua wilayah terendam air. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah implikasi. Jika P, maka Q. Jika ini diingkari atau dinegasikan, maka negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan bukan Q. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, konsekuen dari implikasi ini berbentuk kuantor. Kuantor universal yang ditunjukkan dengan ada kata semua. Biasa juga kata yang muncul itu adalah setiap. Nah, kalau kuantor, ini poin pertama. Kalau kuantor, kan ada dua jenis. Ada kuantor universal, ada namanya kuantor eksistensial. Yang kita punya ini kuantor universal. Setiap pernyataan R misalnya. Kalau ini diingkari, untuk setiap R, ini diingkari, maka ingkarannya adalah ada yang bukan R. Saya ulangi, ingkaran dari setiap R atau semua R adalah ada yang bukan R. Sama dengan kalimat misalnya, semua orang di Indonesia cantik. Nah, ingkarannya adalah ada yang tidak cantik. Siapa dia yang tidak cantik?
ya yang laki-laki. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Ya, langkah pertama kita namakan ini sebagai pernyataan P. Ini kita namakan pernyataan kui. Berarti kalimat di atas menjadi jika P maka kui. Jika ini diingkari maka menjadi P dan bukan kui. Nah, sementara kui itu sendiri kalimatnya adalah semua wilayah terendam air. Dia adalah kuantor. Berarti kalau kita pisahkan sedikit, ingkaran kui itu kan anggaplah, jika kui itu kita anggap sebagai semua R, nah maka ingkaran kui-nya itu menjadi ada yang bukan R. Nah, berarti kita bisa bilang di sini dia ekivalen dengan P dan ada yang bukan R. Bukan R ya. Karena kita pakai ini berarti ini kui juga. Ada yang bukan kui. Berarti kalimat yang menjadi kesimpulan adalah P. Apa itu P? Hujan turun lebat sepanjang hari. Hujan turun lebat sepanjang hari. Berarti ini salah ya. Ini salah. Ini juga salah karena dia bilang hujan tidak turun. Berarti kalau bukan A, B. Kemudian dan. Oke, dua-duanya dan. Ada. Dua-duanya ada di bagian A dan B. Kita sisa perhatikan A dan B. Kui itu wilayah terendam air. Bukan kui berarti tidak terendam air. Nah, berarti jawaban A salah. Jawabannya adalah bagian B. Hujan turun dengan lebat sepanjang hari dan ada wilayah yang tidak terendam air. Oke. Baik, kita lihat soal yang terakhir. Ini diminta untuk mengecek nilai kebenaran dari kolom yang ketiga ini. Oke, kita buat saja tabelnya. P, Q, kita butuh sebentar adalah ingkaran P. Ya. Kemudian P maka Q. Kita anggap ini pernyataan M. Kemudian bukan P dan Q. Ini pernyataan N. Kemudian yang terakhir M maka N. Jika M maka N. Berarti jika P maka Q. Jika P maka Q, maka bukan P dan Q. Baik. Untuk kemungkinan yang pertama, P-nya benar, Q-nya benar. Berarti bukan P-nya tentu salah. Nah, jika P maka Q, ini benar. Bukan P dan Q, S dan benar, berarti di sini salah. Nah, benar maka salah, kesimpulannya adalah salah. Nah, berarti ini sudah keliru, ini sudah keliru. Kemudian yang kedua, BS. P-nya benar, Q-nya yang salah. Maka ini menjadi salah. Jika P maka Q benar maka salah, kesimpulannya adalah salah. Bukan P dan Q. Ini salah dan ini salah. Salah, kesimpulannya adalah benar. Ya, benar. Jika salah maka salah, kesimpulannya benar. Berarti ini menjadi keliru. Sisa bagian B atau E. Coba perhatikan poin ketiganya, dua-duanya B, kita tidak perlu cek. Kalau mau dicek juga boleh. Tapi saya yakin jawabannya di sini adalah B. Ya. Sisa yang terakhir. S. Kalau di sini S, berarti di sini B. Ingkaran dari P. P maka Q berarti di sini benar. Bukan P dan Q berarti di sini benar. Oh, salah ya. Bukan P dan Q-nya.
bukan P berarti benar, dan Q-nya salah. Oh, dan berarti harus dua-duanya benar. Jadi di sini salah. Jika M maka N, jika B maka S, kesimpulannya adalah salah. Berarti jawabannya adalah bagian B. Yakin tidak bahwa yang ketiga ini betul-betul B jawabannya? Cek aja. Ini berarti B. Ya. Berarti ini B. Kenapa B? Jika S, maka B. Kesimpulannya adalah B, bukan P. Berarti ini Q benar, benar dan benar. Kesimpulannya adalah benar. Jika benar, maka benar. Kesimpulannya benar. Oke, persis sesuai dengan yang kita duga. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap dukung kami dengan menekan tombol subscribe, memberikan masukan lewat kolom komentar, dan memberikan like dan membagikan kepada saudara kita yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.